Dia sering tertipu, dia sering tidak menyadari dia sedang diberi nikmat oleh Allah. Apa dia? Yang pertama, as-sihhatu, kata Rasulullah, yaitu nikmat sehat. Makanya orang paling banyak memuji-muji Allah, paling banyak berkeinginan untuk menyembah Allah, paling banyak merasakan ingin kembali untuk menegakkan agama ini ketika dia sudah sakit. Semua orang sakit, dia akan mengatakan kepada keluarganya, menyolong sehat, kalau ayah kembali sehat nanti kita sedekahkan harta untuk anak yatim. Sudah 2 tahun ayah stroke. Dia bernazar kepada Allah, kalau saya sehat, anak yatim di kampung ini, orang miskin di kampung ini, saya akan sembelih 1 lembu untuk memberi makan mereka selama 3 hari. Begitu-begitu nazarnya. Kalau ayah sehat, insya-Allah salat 5 waktu akan saya tegakkan. Yang selama ini cuma 4,5 waktu. Setengah waktu hana ke semayang. Nanti kalau ayah sehat nak, insya-Allah kita akan pergi umrah. Kita sudah banyak pergi ke Thailand, sudah ke Bangkok, kemudian kita sudah ke Hong Kong, tapi kita belum umrah. Doakan ayah kalau sembuh dari stroke, kita pergi umrah bersama ibumu. Yang kedua, kemudian kalau ayah sehat, macam mulai angan-angannya, keinginannya, semua dia lantunkan ketika Allah memberinya sakit. Ketika dia dalam keadaan sehat dulu, hartanya banyak, badannya sehat, tidak terfikir melakukan itu. Rencana kita waktu sehat-sehat begini, rencana dunia 90%, rencana akhirat 10%. Padahal Allah suruh mengatur hidup, atur akhirat lebih banyak daripada dunia. Kata Allah, wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Berfikirlah lebih dahulu, habis-habisanlah, kata Allah, berfikirlah persiapanmu untuk akhirat. Baru di ujung ayat Allah katakan, jangan lupa juga hidupmu di dunia. Kenapa Allah mengatakan jangan lupa juga hidupmu di dunia? Karena dunia ini, kita sudah dijamin hidup kita, rezeki sudah dijamin. Jadi tidak perlu berfikir terlalu panjang untuk habis-habisan mencari rezeki yang sudah dijamin. Sekarang lihatlah kebodohan manusia-manusia yang tidak berilmu. Di atas sesuatu yang sudah dijamin, dia habis-habisan, sedangkan dia tidak tahu nasibnya neraka atau surga. Walaupun hadis Nabi mengatakan bahawa penduduk surga, penduduk neraka itu pun sudah di dalam garis Allah. Ketika sahabat mendengarkan hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim, Nabi mengatakan kalau dia menjadi penduduk surga, maka walaupun dia beramal dengan amalan penduduk neraka, sebelum kematiannya Allah akan buat dia beramal dengan amalan penduduk surga, sehingga matinya dalam keadaan beramal amalan ahli surga, maka dia masuk ke surga. Kalau dia ditetapkan menjadi penduduk neraka, maka Allah akan membuat sebelum kematiannya dia beramal dengan amalan ahli neraka, walaupun sebelum itu sepanjang hidupnya dia beramal dengan amalan ahli surga. Ingat kisah di Bani Israel yang diriwayatkan dengan catatan yang sahih Syekh Bal'am atau Barsisa dalam beberapa kitab. 300 tahun beribadah kepada Allah, manusia paling taat di zaman Nabi Musa mati dalam keadaan syirik. Sahabat terkejut mendengarkan hadis ini. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu ketetapan Allah, sudah ditetapkan neraka, sudah ditetapkan surga, untuk apa lagi kita beramal? Jadi apa yang ada dalam pikiran kita ada dalam pikiran sahabat.
kepa dah mamai lah kalau memang sudah ditentukan ahli surga, ahli neraka. Di situ jawaban Rasulullah datang dari jawaban Allah. Apa kata Rasulullah? I'malu, teruslah beramal, engkau tahu nasibmu dengan amalmu yang sekarang. Jadi sebenarnya benar Lauhul Mahfuz telah menciptakan kemudian menentukan nasib kita. Tetapi yang menjadi masalah, yang pertama, kita tidak tahu nasib kita ini. Allah tidak kasih tahu bahawa fulan engkau neraka, engkau surga, dan ini adalah hak Allah. Yang kedua, Allah sengaja buat seperti itu agar manusia tahu diri. Bukan engkau pemilik surga, bukan engkau pemilik neraka. Jadi jangan neraka-nerakakan orang, dan juga jangan jamin surga orang. Karena kebiasaan kita mencoba mengambil hak Allah. Begitu saja fulan kita tuduh ahlul neraka. Kadang-kadang bahasanya bukan ahlul neraka, ahlul bid'ah ini. Karena orang yang mengatakan ahlul bid'ah ini itu maksudnya adalah neraka. Kadang-kadang kita menjamin orang fulan dalam surga, fulan syahid, gara-gara matinya turun hujan ketika dia mati. Langsung kita katakan si fulan surga. Tenang aja, surga itu tidak ada satupun yang berkuasa mengeluarkan, memasukkan seseorang antara surga dan neraka kecuali Allah. Jadi Allah ingin tekan kesombongan kita. Yang ketiga, Nabi memaksudkan hadis itu, kita ini memang sudah dalam ketetapan Allah, tapi kita bisa membaca diri kita sendiri dengan meneruskan amal. Jadi terus beramal. Sekarang Pak, kita yang solat, apa harapan kita? Masuk surga. Masa kita sudah solat istiqamah, solat jamaah, puasa Senin Kamis, Ramadan sudah pasti, kemudian kita sudah melakukan haji, lalu kita sudah bayar zakat, lalu kita ditanya orang, kiban idrona, surga pun neraka? InsyaAllah neraka. Adakah orang yang menjawab begitu? Tidak. Dia yakin, hai menurut janji Allah, insyaAllah surga. Itu semua untuk menggambarkan kitalah yang menentukan nasib kita sendiri. Mau mati dalam keadaan janji Allah mendapatkan surga, alladzina amanu wa amilus salihat lahum jannat. Allah sudah janji yang beriman dan beramal saleh mereka akan mendapatkan surga. Mana mungkin Allah melanggar janji yang sudah taat kepada Allah habis-habisan taat, lalu kemudian begitu divonis kah neraka? Mungkinkah Allah melanggar janjinya? Tidak mungkin. Makanya Nabi mengatakan nasib kita ini ada di tangan kita. Teruslah beramal, matilah dalam keadaan beramal saleh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini harapan yang kita pegang. Ini harapan yang kita pegang. Makanya jangan ragu. Kayaknya sudah capek kita beramal, ujungnya neraka juga. Ini pikiran seperti ini, pikiran-pikiran Jabariyah, pikiran yang mengatakan tentang bahwa kita ini semuanya telah ditetapkan Allah, kita tidak berhak melakukan apapun, kita bagaikan kapas di tengah angin, kemana dibawa angin itulah kita. Jadi yang surga ya surga, yang neraka ya neraka. Yang pencuri akan mengatakan, kenapa engkau mencuri? Allah yang sudah tetapkan saya jadi pencuri. Kenapa engkau berzina? Takdir Allah saya berzina. Di sini pemahaman sesat ini dianut oleh kaum Jabariyah, itu ingin mengatakan bahawa Allah lah yang bersalah kenapa membuat kita menjadi begini. Ini yang paling pantang. Ahlus sunnah wal jamaah tidak berpandangan seperti itu. Kita diberikan akal, diberikan Rasul, diberikan agama. Berjuanglah untuk masuk surga. Maka jemaah belaka Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang harus kita perjuangkan adalah ketika sehat, berjuanglah untuk masuk surga. Sayang sekali peringatan itu selalu datang di waktu yang sudah terlambat. Kita sudah tidak sanggup lagi ke masjid, baru berfikir menuju ke masjid. Kita sudah tidak ada lagi harta, baru berfikir untuk bersedekah.
Kita yang sudah terkapar di atas kasur baru berfikir, seandainya aku sehat, seandainya hana teruk penyakit nyolong, seandainya, maka kalimat-kalimat andaian-andaian itu kalau kita yang masih diberikan sehat, jangan sampai keluar di waktu sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu hadis, iza maradal abdu aw safara, ketika seseorang hamba sakit atau sedang melakukan perjalanan, artinya dia tidak mampu beramal seperti sehatnya, tapi ketika sebelum sakit dia istiqamah, salat jamaah terus-terusan, istiqamah sampai umur 60 seteruk tidak mampu lagi berjalan. Ketika dia sakit atau melakukan perjalanan, di waktu perjalanan kita tidak mampu lagi melakukan amal sempurna. Bahkan dalam mazhab Syafi'i lebih disukai mengambil hadiah Allah. Jadi kalau baca kitab fikih, mana lebih utama, salat sempurna duhur 4 rakaat atau mengambil hadiah Allah, iaitu rukhsah mengqasar salat. Mazhab Syafi'i termasuk yang mengatakan mengambil hadiah lebih utama daripada mengambil azimah. Mengambil qasar lebih utama daripada mengambil azimah. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Dan Nabi asal sudah safar, Nabi selalu mengambil hadiah Allah. Salah satu hadis, banyak hadis, salah satu hadis ketika Nabi membuka kota Makkah, merebut kembali kota Makkah, 18 hari Nabi di kota Makkah. 18 hari. Tidak pernah sekalipun, kata Rasulullah, kata Ibnu Abbas, kami melihat Rasulullah salat sempurna, artinya tidak diambil 4 rakaat. Nah, ini waktu-waktu safar kita kadang-kadang tidak bisa melakukan sempurna, atau bahkan memang kita mengambilnya dengan keringanan. Apa kata Rasulullah? Kalau engkau sakit, setelah engkau waktu sehatmu engkau dalam masjid-masjid, waktu sehatmu engkau memang mendatangi majlis-majlis ilmu, habis waktu untuk mendatangi majlis ilmu dalam keadaan sehat, atau engkau sedang dalam melakukan perjalanan, padahal waktu engkau tidak berjalan, engkau juga berada di dalam panggilan-panggilan Allah. Jadi taat, waktu sedang di kampung taat, ketika jalan, ketika sakit tidak bisa lagi sempurna. Apa janji Nabi? Kutiba lahu mislama kana ya'malu muqiman sahihan. Maka Allah catat untuknya, walaupun salat di atas kasur dalam keadaan seteruk, salat dalam keadaan tidak sempurna, salat hanya dengan membelek-belekkan anak mata, jadi enggak bisa lagi bergerak, cuma anak matanya yang bisa bergerak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah mengatakan dicatat untuknya pahala seperti sebelum sakitnya. Jadi dapat pahala jamaah, Pak. Yang sering berjamaah, asal dengar panggilan Allah, berjamaah, ketika sakit benar-benar tidak mampu lagi, Allah catat untuknya pahala jamaah. Syaratnya sebelum sakit istiqamah. Makanya sebelum Allah beri kekuatan kita diambil, kita masih ada masa kekuatan kita diambil, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi jangan terlalu bangga dengan badan yang kekar, sekekar apapun, kalau sudah waktunya Allah ambil, Allah ambil. Apalagi ketika kita sudah tua, Allah katakan, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq afala ya'qilun. Yang kami beri umur panjang, kami kurangi fisiknya, kenapa mereka tidak berfikir? Makanya orang tua yang sudah 50-60 itu sudah mulai mengkeretun badaun, mata sudah tidak nampak, isteri tidak tahu di mana. Agak nampak mata, tidak nampak mata, kan hana empat rumah ke, yang minta rumah lain kadang-kadangnya. Ini kesalahan yang sering terjadi. Jadi kemudian badan sudah sakit, jantung sudah pasang cincin kawin ditaruh dalam jantung. Begitu hancurnya hidup. Perut sudah berasam, keluar gerop tanpa sadar, muntah tiba-tiba, pingsan sebentar-sebentar, kaki tidak mampu lagi berjalan, kaki bergoyang, lemah, lunglai.
Masya Allah, ketika sudah datang waktu itu, banyak sekali yang kita pikirkan. Di situlah penyesalan terjadi. Tapi bagi mereka yang memanfaatkan waktu sehat, Masya Allah, Allah balik keadaannya. Dalam sakit pun dihargai Allah seakan-akan sehat. Di sinilah hebatnya orang-orang yang taat kepada Allah ketika sehat. Maka jemaah melakukan Allah, ini pertama nasihat Nabi. Yang kedua, sedikit lagi, yang kedua nasihat Nabi adalah al-faragh. Banyak manusia lalai ketika waktu kosong. Waktu kosong adalah waktu yang Allah ciptakan. Kita ini masih sempat beramal. Kita banyak waktu untuk beramal. Kita tidak ditekan oleh kewajiban-kewajiban dunia. Waktu kosong kita itu mulai dari masa baligh, kita belum dibebankan untuk mencari nafkah. Kita belum dibebankan dengan berbagai keinginan-keinginan orang di luar kita. Di waktu itu apa yang kita lakukan? Itu yang Nabi ingin mengatakan. Ada waktu yang kita tidak mampu melakukan apapun. Bisa jadi kita ditawan, bisa jadi kita dipasang waktu oleh orang atau pemimpin kita di kantor-kantor, di tempat pekerjaan kita. Nah, ketika waktu kosong Allah beri, apa yang kita lakukan? Di mana kita habiskan masa muda kita sebelum ada kewajiban-kewajiban yang muncul sekarang? Orang kalau sudah menikah, itu kewajiban yang muncul, dia harus cari nafkah. Ketika masa muda sebelum dia menikah, kemana kita buang waktu muda kita? Bisa bayangkan waktu kita kecil, Bapak Ibu maka Allah, umur 7 tahun sudah mulai disuruh salat. Tapi sayangnya kadang-kadang di antara kita ada orang tua yang tidak sadar ilmu ini, dia tidak suruh anaknya salat dengan alasan masih kecil. Padahal Nabi suruh 7 tahun. Maka banyak dari kita dulu 7 tahun anak dah sembahyang belum. Jadi kita bermain-main kerja kita, hanya mencari tumpukan-tumpukan lumpur, tanah liat, ada hano, tren dan seleret, plesetan dan pak tren, sampai umur 10 tahun ya. Pagi-pagi sudah keluar, pulang sekolah, kemudian pergi ke hutan-hutan, cari buah ini, cari buah itu, lalu makan, duduk, masuk ke sumur orang. Nanti kalau ada sumur di ladang, kita menumpang mandi. Begitu-begitu kerja kita di sungai Grok Langkrung. Itu umur sudah 10-12 tahun. Salat kadang-kadang kita tidak fikirkan. Disuruh ngaji malam, kita bawa kain sarung, kita taruh di pundak. Nah, kemudian kita tidak sampai ke balai ngaji. Jadi kita buang-buang waktu kita. Di saat di sisi lain ada orang yang alhamdulillah Allah beri orang tua yang berilmu. Dia didik anaknya. Anak-anak bermain boleh, namun harus tahu bahawa pendidikan agama nomor 1. Nah, coba fikirkan kembali, sampai umur berapa kita buang-buang waktu kita. Imam Syafi'i dalam beberapa riwayat ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Apakah dia enggak sempat bermain? Sempat, Pak. Dunia anak-anak itu memang dunia bermain. Namun 30 juz di mulutnya, umur 7 atau 9 tahun dalam beberapa riwayat. Kita 9 tahun medang langkeruang. Imam Syafi'i 30 juz. Oh, dia pintar ustaz, beda dengan katanya. Kita juga pintar, Pak. Namun tidak ada yang membimbing kita. Akibatnya hari ini apa? Juz 30 saja kita membalik-balik. Cukup banyak terbuang waktu. Alhamdulillah kalau ada yang sebahagian tamat SD dimasukkan ke daya, dimasukkan ke pesantren. Tapi Masya Allah sebahagian anak pesantren pun buang-buang waktu. Jadi kadang-kadang banyak habis waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Itu banyak anak-anak pesantren. Kami sendiri lulusan pesantren merasakan, kadang-kadang yang terfikir main bola, main poli,
Pokoknya itu sudah jadi tujuan utama. Nanti malam belajar kitab itu sambil terngantuk-ngantuk sehingga tidak tahu apa isi kitab. Nanti belajarlah kitab Bajuri sedikit, beberapa halaman, loncat lagi ke I'anatul Talibin. Di saat seperti itu, orang-orang yang Allah bimbing habis-habisan untuk menghiasi waktu mereka di masa mudanya dengan hal-hal yang bermanfaat. Imam Nawawi meninggal umur 45 tahun, tidak sempat menikah. Imam Nawawi, ulama terbesar, salah satu ulama terbesar dalam mazhab Syafi'i, meninggal 45 tahun, tidak sempat menikah. Kerinduannya terhadap ilmu dari kecilnya, dibimbing oleh orang tuanya, sehingga beliau tidak sempat memikirkan nikah. Bukan tidak mau menikah, tidak sempat memikirkan nikah, cintanya pada ilmu. Bahkan dalam riwayat disebutkan saking hebatnya keinginan untuk belajar, mamaknya marah gara-gara sampai jula malam mendeng belajar, larut malam masih belajar. Mamaknya yang mengatakan tutup kitab, tidur. Imam Nawawi berpura-pura tidur, lalu kemudian lepas dari mamaknya, dia atur kitab-kitabnya, dia tutup, dia taruh lilin di tengah kitabnya agar cahayanya tidak keluar. Dan ini umur 45 tahun, Pak. Karangan beliau dibaca di seluruh dunia. Arba'in Nawawiyah, kitab-kitab tipis, hanya mengumpulkan 40 hadis. Riyadhus Salihin, Minhajut Talibin, Majmu' Syarah Muhazzam, dan selanjutnya banyak sekali, subhanallah. 45 tahun karyanya menghasilkan amal jariah untuk beliau. Kita Masya Allah 45 tahun belum berbuat apa-apa. Tidak ada karya yang membuat orang lain menghasilkan jariah untuk kita. Maka beruntunglah mereka yang punya orang tua yang saleh. Maka bersyukurlah ketika Allah memberikan keluarga yang saleh. Cukup banyak waktu kita. Ini kan kita apa? Waktu kita cerita-cerita di kedai kopi, pasti cerita kita berbeda sesuai dengan pengalaman. Ada yang cerita ilung nah hotel muda. Main bola, mulai dari duk semawai sampai truk melabuh main bola. Dumpat na bola aku main. Cerita dia masuk mulai dari PSSB, mulai dari PPKM, apa lagi Pak, macam-macam itu. Habis aku main. Menyong poli, nyo raja polinya kata dia. Kalau waktu muda, dia bergabung dengan kelompok Vespa, bergabung dengan moge, contohnya motor gede, pergi ke seluruh Aceh masa muda. Pergi mulai melintas dari jalan ini, pulang dari Medan, itu habis waktu 15 hari, sebulan di dalam perjalanan. Habis waktu, salat tidak menentu, Quran tidak bisa. Saya pernah mengajarkan Bapak Ibu Iqra' 1 untuk seseorang yang berumur 65 tahun. Menangis, tidak bisa baca Quran. Tidak bisa baca Quran. Iqra' 1, Pak. Makanya tidak pernah terbaca. Padahal Quran, walaupun tidak hafal, dia bisa datang jadi pembela di saat kita membacanya. Jadi tidak perlu lagi berangan-angan untuk menghafal. Kalau sudah umur-umur 50, 60, anak perleli yang belum puas menghafalnya. Karena menulis seperti menulis di atas air. Tapi bacalah. Masalahnya nggak bisa baca. Dilewatkan umurnya dengan pekerjaan-pekerjaan dunianya. Ada anak-anak hari ini, Pak, lain lagi godaannya, menonton. Yang perempuan nonton drakor terus-terusan. Drakornya drama Korea. Baik tanya yang pakai depu. Itu yang anak-anak perempuan, itu kalau di depan drama Korea sampai tertawa sendiri, menangis sendiri. Dijaga. Ada yang tertipu dengan sinetron-sinetron bangai, dijaga. Habis maghrib dijaga. Episode keberapa, kelanjutannya bagaimana, nanti ceritanya cinta-cinta terus-terusan. Ada yang masih yang sudah ibu-ibu, itu pun kerjanya. Hari ini anak-anak kita hancur di HP, Pak. Hancur. Hidupnya hanya HP, belajar cuma sedikit. Masya Allah. Ketika waktu musim ujian sekolah,
maka anak-anak diliburkan oleh orang tuanya untuk tidak mengaji. Telefon guru, telefon tengku mengatakan anak lu hanya dijak tengku enggak bisa ngaji, sedang ujian sekolah. Padahal ujian anak SD, ujian untuk anak SD sekolah itu tidak belajar pun anak SD bisa. Apalagi sekolah-sekolah yang bagus itu hari-hari memang itu. Dia minta libur dari ngaji untuk bisa belajar ujian sekolah. Padahal di waktu jam ngaji dari jam 2 sampai setengah 4 sore, siang, itu anak itu main-main di luar, enggak belajar juga. Tapi geraknya private. Alasannya untuk ujian sekolah. Padahal di waktu ngaji itu anak itu enggak belajar juga. Duduk dengan HP. Jadi orang tua bagaimana berfikir, kan bagus suruh mengaji daripada duduk dengan HP. Paling anak-anak belajar nanti habis maghrib atau habis isya, agak merenung ke tengah. Begitulah keadaan kita hari ini. Maka oleh karena itu, hati-hati dengan waktu. Dan Allah mengatakan sebagai penutup agar kita berfikir, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, benar-benar manusia lafi. Allah memakai la, sudah dipakai inna, dipakai la lagi. Innal insan, sesungguhnya manusia, lafi, benar-benar, dua huruf taukid sekaligus, benar-benar lafi khusrin, di dalam kerugian. Inilah makanya kita ini banyak sekali meruginya, Pak.